이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrani, Stanbook S1 A1230011. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat. Sosiologi sangat membantu ilmu politik memahami bagaimana faktor sosial mempengaruhi keputusan politik, perilaku pemilih, dan dinamika kelompok. Ilmu politik dan ilmu sosiologi menggunakan pendekatan analisis yang serupa dalam memahami perilaku manusia dalam konteks sosial. Mereka menggunakan teori, konsep, dan metodologi penelitian yang serupa untuk menganalisis fenomena sosial dan politik. Ilmu sosiologi memeriksa struktur sosial termasuk kelas sosial, status, dan stratifikasi sosial yang dapat mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Ilmu politik menggunakan pemahaman ini untuk menjelaskan bagaimana keputusan politik dan kebijakan dibuat. Yang kedua, ekonomi. Ilmu politik dan ilmu ekonomi terkait erat karena politik mempengaruhi kebijakan ekonomi seperti perpajakan, perdagangan, dan kebijakan fiskal. Ekonomi juga mempengaruhi politik melalui masalah seperti pengangguran, ketidaksetaraan, dan kebijakan ekonomi nasional. Ekonomi politik ini adalah bidang yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi. Misalnya, bagaimana kekuasaan politik memengaruhi distribusi kekayaan, atau bagaimana kebijakan perdagangan internasional dipengaruhi oleh politik domestik. Ilmu politik dan ekonomi seringkali berfokus pada tujuan kesejahteraan sosial. Politikus dan ekonomi membuat kebijakan untuk mencapai tujuan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, antropologi. Antropologi membantu dan memahami budaya politik, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sistem politik dalam suatu masyarakat. Ilmu politik dapat membantu dalam memahami perbedaan politik antar budaya. Antropologi dapat membantu ilmu politik dalam menganalisis konflik etnis, agama, atau identitas dalam konteks politik. Antropologi mungkin memeriksa bagaimana identitas kelompok memengaruhi sikap politik dan interaksi antar kelompok. Antropologi sering menggunakan metode penelitian lapangan seperti etnografi, wawancara, dan observasi langsung. Ini juga dapat digunakan oleh ilmu politik untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku politik dan masyarakat. Yang keempat, psikologi. Psikologi berkontribusi dalam memahami perilaku individu dalam politik, termasuk faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, dan kepribadian yang mempengaruhi pemilihan politik dan partisipasi politik. Psikologi digunakan dalam strategi kampanye politik untuk memahami bagaimana pesan politik dapat memengaruhi pemilih dan mendorong partisipasi politik. Psikologi juga berperan dalam memahami dinamika negosiasi politik, seperti bagaimana negosiator memanfaatkan psikologi lawan negosiasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, hukum. Hubungan antara ilmu politik dan hukum sangat erat karena hukum adalah alat utama dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi politik. Ilmu politik membantu dalam memahami proses pembuatan hukum dan peran lembaga-lembaga hukum dalam sistem politik. Proses pembuatan undang-undang adalah contoh konkret hubungan antara kedua disiplin ini. Ilmu politik memahami bagaimana undang-undang diusulkan, diperdebatkan, dan disahkan oleh badan legislatif. Sementara hukum mengatur cara undang-undang tersebut diterapkan dan ditegakkan. Ilmu politik dan hukum konstitusi sangat terkait. Hukum konstitusi mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan batasan kekuasaan pemerintah, yang semuanya memiliki dampak besar pada dinamika politik suatu negara. Dengan demikian,
ilmu politik dan hukum bekerja sama untuk membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan pemerintah beroperasi dalam masyarakat.